Nah, ini dengan codingan yang sama, Mas. Dengan rangkaian kan rangkaian relay terhubung nggak ke D0? Ya. Nah, ini nggak apa-apa ya. Kita masih pakai ini mau pakai LED, mau pakai relay boleh. Jadi pakai rangkaian yang sama. Sekarang di aplikasi Blink-nya, Mas. Matiin dulu mungkin maksudnya stop dulu si projectnya. Kita tambahin widget baru. Nah, ditambahin, diklik tombol plusnya. Di paling pertama itu ada button ya. Widget button ya? Nah, button. Terus diklik buttonnya. Yep. Nah, di button settingnya, silakan dikasih nama buttonnya apa, Mas? Relay. Nah, relay misalnya. Nah, di pin, kan itu ada tulisan pin ya. Ini relay itu pin berapa ya? AO ya, Pak ya? Pin mah D0 mungkin ya. Relay ya. Kalau A0 itu dipakai sama si temperatur suhu. Oh iya, D0 ya, Pak ya? D0 ya. Nah, pinnya dipilih, pilihnya digital. Nah, slide ke yang GP16. GP16. Kok GP16, Pak? Kan masih ingat di pinnya ini, pinnya node MCU, kalau D0 itu adalah GPIO 6. Oh iya. 11. Karena di Blink itu nggak ada D0, D1, D2, nggak ada istilah itu, adanya GP ya, GPIO-nya. Oh, GPIO. Dia ngobrolnya via GPIO itu. Jadi kalau kita tulis JP6 sama aja dia ngontrol D0 ya. Nah, kalau udah pilih OK. Ini pinnya buat mengingat. Nah, selanjutnya kalau udah ini diklik running, diklik tombol play-nya. Bentar, Pak, ini GPI kan udah 16, terus OK-nya nggak ada ya, saya malah delete. Select pin, oh udah, kalau udah itu berarti udah. Tinggal di back aja kalau udah kayak gitu. Terus? Nah, kalau udah, selanjutnya tinggal klik tombol play-nya. Nah, terus diklik tombol LED-nya ya, di hold. Relay-nya ngerespon nggak? Respon. Nah, tanpa kita tambahin codingan. Iya ya. Iya, karena itu udah built-in di codingan utama yang tadi saya jelasin. Kecuali kalau cuma ngontrol digital, itu udah built-in yang tadi. Cuma nggak ditunjukin, itu udah ada di belakang library-nya lah. Oh iya. Nah, kita nggak perlu pikirin. Nah, cuma kan kalau ini saklarnya itu, Mas, kita hold, kita lepas dia kayak push button lah kalau dia ya. Kalau kita lepas dia mati gitu kan? Ya. Nah, ini kita bisa buka lagi ini pengaturan. Jadi kita stop dulu nih. Stop, terus diklik lagi widget buttonnya. Nah, itu kan ada tulisan push dan switch ya. Push. Ya. Nah, itu di slide tuh, dipindahin ke switch. Switch ya, oke. Nah, setelah itu di back lagi. Yep. Nah, di running lagi. Terus dipencet lagi buttonnya. Oh iya. Nah, sekarang jadi kayak saklar ya. Yep. Nah, itu modenya. Jadi ada 2 mode tuh button di dalam Blink tuh. Ada mode push, kayak push button. Ada mode saklar ya, kayak saklar lampu. Nah, ya ini bisa gunain buat macam-macam nih. Matiin nyalain lampu di rumah gitu ya. Iya. Oh, ide dasarnya kayak gini gitu. Dan codingannya yang tadi aja gitu, udah kayak gitu. Ini apa kalau misalkan kita lampu langsung aja Pak ya ke listrik gitu ya? Jadi, iya. Ya rangkaiannya kurang lebih seperti inilah gitu. Beli kalau misalkan lampunya banyak berarti harus pinnya kemana Pak? Kalau lampunya lebih dari 1 ya relay modulnya kita harus tambah lagi gitu. Relay modulnya tambah lagi? Karena kan 1 relay modul untuk 1 lampu lah. Oh berarti kayak Bapak berarti ya? Maksudnya iya. Tapi relaynya banyak gitu ya? Betul, beli modul relay yang isinya banyak ya. Memang lebih mahal tapi ya memang karena relaynya jadi banyak gitu kan. Kita bisa kontrol banyak perangkat gitu. Berarti kalau misalkan emang satu persatu gitu di codingan juga Pak? Misalkan lampu kamar itu dipisah gitu, lampu kamar mandi dipisah gitu. Kalau di aplikasi Blink-nya kita tinggal tambahin button untuk nyalain lampu kamar, button kan kayak tadi gitu Mas. Nah, terus kita tinggal atur pin button 1 ke GPIO 16 misalkan D0, button yang lain ke D1 gitu ya.
Nah, itu button N ke D2. Relaynya juga ngikutin gitu. berarti maksimal yang ada di node MCU sini, Pak. Betul. Seperti yang dibahas dilihat di sini kan, pin GPIO node MCU itu ada berapa yang bisa diakses gitu kan? Nah, sebanyak ini aja nih yang warna putih susu ini ya. Untuk misalkan berarti ada spek mode MCU lagi yang lebih gede dari ini, Pak? Yang pinnya lebih banyak. Ada. Ini kan node MCU yang berbasis ESP8266. Ada pin yang lebih banyak, itu tuh pakai node MCU yang berbasis ESP32. ESP32. Nih coba ya, node MCU ESP32 ya. Yap. Ini saya cariin di browser. Nah, kan kalau node MCU yang biasa kan chipsetnya yang tengah ini ya. Ya. ESP12E. Tapi kalau ESP32 dia lebih bongsor, lebih kotak. Oh, nah, iya. Kelihatan ya, ini ESP32 baru 32. Tapi bentuknya kayak node MCU juga. Harganya lebih murah, spek lebih tinggi, Pak ya? Dibanding Nggak lebih murah juga, ini lebih mahal. Kalau ini kan 40.000, ini 85.000. Ya. Sama spek yang dibanding sama Arduino, maksudnya lebih mahal Arduino. Oh iya, betul. Bahkan ini lebih ini ada Bluetooth-nya, Mas. Sedangkan di samping WiFi ada Bluetooth-nya juga. Oh, ada Bluetooth. Jadi kita bisa offline gitu, tapi Bluetooth gitu, Pak ya? Betul, bisa connect ke Bluetooth. HP kan ada Bluetooth-nya, bisa connect via Bluetooth gitu. Opsi lainnya kalau nggak mau WiFi gitu ya. Nah, kalau untuk WiFi, nggak pakai Bluetooth, itu codingannya tambah berarti, Pak ya? Ganti lagi, beda lagi. Dan ini juga library-nya pakai library ESP32 kan? Oh, iya. Yang sebelumnya awal kita install kan library ESP8266 nih. Oh, karena nggak ada Bluetooth. Nggak ada Bluetooth-nya. Yang di node MCU ini kan, node MCU 12E ini, dia cuma berbasis ESP8266 kan? Mau di awal kita pakainya itu library ESP8266. Kalau kita mau pakai ESP32, berarti kita install lagi yang spek untuk ESP32 gitu. Oke, siap. Ini jauh lebih powerful lagi, lebih keren lagi. Bahkan ini tuh dual core kayak komputer. Dual core itu? Kalau node MCU yang ESP826 itu cuma satu core gitu, cuma bisa jalan satu program gitu ya. Kalau di ESP32 dimungkinkan kita untuk menjalankan dua program secara bersamaan. Jadi misalkan contohnya apa, misalkan kayak apa tuh, Pak? Kalau di komputer tuh kayak kita misalkan Photoshop ini juga gitu. Ngebuka Photoshop terus nge-play YouTube gitu ya. Itu kan dua task tuh. Nah, kalau di ESP32 juga bisa ngerjain dua task berbarengan seperti itu. Misalkan satu program untuk ngirimin ke server A, satu program untuk ngirimin ke server B misalnya. Dan itu bukan kayak server A dulu kirim baru server B. Kalau itu bukan satu program ya, bergantian ya. Tapi ini mah barengan gitu. Barengan. Bisa kayak gitu. Karena kan ada dua core gitu. Nah, itu kalau di ESP32 ya. Harganya memang lebih mahal, tapi ya memang lebih canggih. Tapi lebih worth it dibandingin Arduino Uno ya. Gitu.